Oke, baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang buat para calon miliarder yang sudah hadir di malam hari ini. Kenapa saya katakan sebagai calon miliarder? Dikarenakan kalau kita ada di industri kripto itu bisa membuat orang dalam waktu yang cepat itu bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena pergerakan market di kripto itu sangat fluktuatif sekali, sehingga ketika kita memahami, kita tahu momentum yang tepat, maka disitulah kita bisa mengambil kesempatan untuk menghasilkan aset yang lebih besar, teman-teman. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini kita ada di era digital, sehingga seluruh kehidupan manusia itu terconnecting di dalam digital, teman-teman. Nah, begitu juga dengan aset kripto yang kita miliki hari ini, itu adalah sebuah produk digital dari sisi keuangan yang mampu membuat teman-teman itu berpeluang untuk bisa mendapatkan uang yang lebih besar lagi. Nah, sejarah telah mencatat bahwa dalam setiap pergerakan kripto ada siklusnya, di mana terjadi tren market akan naik tinggi sekali dan akan juga terjadi market itu turun, teman-teman. Yang biasa kita sebut dengan kondisi bull market kripto. Nah, biasanya bull market kripto itu selalu bersamaan dengan lahirnya atau hadirnya miliarder baru, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan income dari industri kripto, teman-teman? Gitu ya. Nah, banyak cara untuk kita bisa mendapatkan uang dari kripto, tetapi menurut saya, cara yang paling mudah untuk kita jalankan adalah dengan cara trading. Karena trading ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kita belajar sejarah, teman-teman ya, dalam setiap ekspedisi penguasaan wilayah dan lain sebagainya, selalu ada perdagangan yang terlibat di sana. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mau bergabung dengan industri kripto, maka cara mendapatkan uang yang paling mudah itu adalah dengan cara kita trading atau kita berdagang. Nah, kalau kita bicara tentang trading atau berdagang, tentu ada tempatnya. Umumnya orang bilang kalau trading atau dagang itu harusnya di pasar, karena pasar itu adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual. Nah, begitu juga ketika teman-teman memutuskan untuk trading, maka teman-teman harus memilih platform tempat di mana teman-teman itu berdagang. Nah, kita biasanya gunakan Binance dan juga kita gunakan Bitget, teman-teman. Nah, kenapa pilihannya ada di Binance? Nah, dikarenakan Binance ini adalah exchanger nomor 1 dunia. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah platform, harus diperhatikan juga bahwa tidak semua exchanger itu harus kita gunakan. Tentu kita akan memilih mana exchanger yang paling bagus. Sama sebetulnya ketika saya mau menyimpan uang saya di perbankan, nah tentu saya akan memilih kira-kira bank yang paling bagus. Nah, itu yang akan saya gunakan untuk tempat saya menyimpan uang. Nah, begitu juga ketika teman-teman menggunakan kripto, maka pilihlah exchanger yang memang benar-benar kuat. Nomor 1 adalah Binance, gitu ya. Nah, karena dari sisi asetnya sendiri, aset Binance itu mencapai sekitar 65 miliar dolar. Nah, ini adalah sebuah aset yang sangat besar sekali. Maksud saya adalah spot trading. Jadi di pasar Binance itu terjadi perputaran uang, baik orang beli koin ataupun orang jual koin, perputarannya itu mencapai 65 miliar dolar, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah market yang sangat besar sekali. Dan kita tahu Binance itu punya asetnya juga sangat besar. Tercatat data hari ini itu mencapai sekitar 104,5 miliar dolar, teman-teman. Itu ya, jadi memang aset Binance itu sangat besar sekali, teman-teman. Nah, ini saya lewatin aja. Oke, yang kedua, teman-teman trading boleh juga menggunakan Bitget. Bitget ini menempati peringkat 6 sebagai bursa kripto terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan fitur perdagangan sosialnya juga sangat bagus sekali, teman-teman. Nah, dana yang beredar atau perputaran uang di spot trading di di Bitget itu mencapai sekitar 2,4 miliar, teman-teman. Jadi uang yang berputar di Bitget juga lumayan banyak, teman-teman ya. Dan total aset daripada Bitget itu sekitar 5,4 miliar. Jadi kalau nanti teman-teman mau trading, pilih exchanger, maka saya rekomendasi pilihlah
dua exchanger terbaik ini. Yang pertama adalah Binance dan yang kedua adalah Bitget, teman-teman. Oke, kita sampai di langkah berikut adalah bagaimana strategi supaya trading kita itu mengasihkan, trading kita itu friendly, trading kita itu bisa mengalami kebebasan, trading kita itu mau di mana saja bisa kita lakukan trading. Karena kalau teman-teman ketahuin, trading itu tidak semudah apa yang orang luar sana bicarakan. Kadang-kadang kalau teman-teman lihat di Facebook ya, di media sosial, baik Facebook, Instagram, dan lain-lain, orang tuh suka pamer profitnya, gitu. Itu baik menurut saya, tetapi yang paling penting yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana cara mereka mendapatkan profit itu. Nah, tentu mereka punya strategi masing-masing, gitu ya. Nah, maka daripada itu kami sebagai komunitas, kami pun punya strategi tersendiri bagaimana membuat teman-teman itu trading dengan hal yang paling mudah. Maka teman-teman saya perkenalkan satu alat bantu yang nanti alat ini akan membantu teman-teman di dalam melakukan trading kripto secara otomatis. Alat bantu ini kita namakan AIO Trade atau All in One Trade. Ya, itu adalah kepanjangannya ya. Nah, kenapa menjadi All in One Trade? Dikarenakan AIO Trade ini adalah platform yang membantu kita trading bukan hanya di kripto saja, tetapi nanti juga akan trading di saham. Jadi teman-teman benar-benar akan dimanjakan dengan alat bantu ini karena nanti teman-teman bisa memilih. Mau trading di kripto boleh, mau trading di saham juga dipersilakan, gitu ya. Dan setahu saya, alat bantu trading untuk saham itu adalah satu-satunya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Karena selama ini ketika orang melakukan trading saham, biasanya mereka trading secara mandiri, langsung. Baik melalui broker ataupun misalnya lewat sekuritas, nah itu biasanya mereka trading langsung di sana. Belum ada alat bantu trading yang membantu orang melakukan trading saham secara otomatis. Teman-teman beruntung sekali karena sudah mengenal AIO Trade di awal-awal ini, teman-teman. Oke, apa kemudahan-kemudahan yang kita dapat ketika menggunakan AIO Trade? Yang pasti yang pertama adalah AIO Trade ini alat bantu trading yang bekerja secara otomatis 24 jam. Setiap manusia itu punya keterbatasan dalam bekerja, gitu ya. Tidak mungkin kita mampu bekerja di dalam 24 jam. Kalaupun ada, itu pasti ada kondisi-kondisi tertentu, gitu ya. Nah, begitu juga ketika seseorang melakukan trading, dia nggak mungkin trading sampai dengan 24 jam. Pasti di waktu tertentu, orang itu akan istirahat. Nah, bayangkan ketika orang tersebut istirahat, lalu market bergejolak naik, maka momentum untuk sell itu terlewatkan. Makanya kenapa kita harus pakai alat bantu ini, supaya AIO Trade sebagai alat bantu ini akan menjaga trading kita itu secara otomatis selama 24 jam. Hal menarik kedua yang bisa teman-teman dapatkan kalau menggunakan AIO Trade adalah trading kita itu tidak dipengaruhi oleh emosi, gitu ya. Jadi trading itu psikologi emosi penting. Sebab kalau kita tidak punya manajemen emosi, maka tentu kita selalu salah di dalam mengambil keputusan. Misalnya begini, kita menganalisa bahwa market ini trennya nanti akan naik. Lalu kemudian kita beli, harapannya naik. Ternyata setelah kita beli, berita negatif muncul membuat market itu turun. Maka yang terjadi apa? Kita akhirnya melakukan cut loss. Kenapa? Karena kita trading manual, emosi kita bercampur di dalam trading tersebut. Ada kepanikan yang muncul yang membuat akhirnya kita melakukan cut loss. Nah, setelah kita cut loss, tiba-tiba berita positif muncul dan harganya kembali naik. Itu emosinya makin bergejolak, teman-teman. Nah, tetapi kalau kita pakai AIO Trade, settingan kita itu berdasarkan algoritma. Sehingga tren market naik ataupun turun, kita tidak dipengaruhi oleh emosi. Karena yang bekerja nanti adalah si AIO Trade ini, teman-teman. Ya. Kemudian, buat teman-teman yang pemula, yang baru masuk di dalam industri trading, itu juga nggak perlu khawatir. Kenapa? Dengan kita menggunakan AIO Trade, itu memudahkan kita untuk trading. Jadi kita tidak perlu punya pengalaman trading yang benar-benar mumpuni. Sebagai dasar untuk trading, ya itu boleh teman-teman pelajari. Karena nanti teman-teman akan melakukan settingan untuk alat bantu ini. Dan nanti ke depannya yang akan bekerja secara penuh itu adalah si AIO Trade itu, teman-teman.
Ayo trade yang pasti tradingnya ada di pasar spot. Jadi ini adalah sebuah pola trading yang sangat aman dibandingkan dengan trading-trading lainnya. Kenapa? Karena ketika kita ada di spot, berarti kita membeli jumlah unit atau jumlah koin. Dengan kata lain, kalau kita trading di pasar spot, berarti kita membeli dan kita ada kepemilikannya. Jadi kalau teman-teman misalnya tradingnya di saham, saham itu biasanya di spot juga. Berarti teman-teman membeli jumlah lembar saham. Nah, saham itu yang menjadi milik teman-teman. Begitu juga kalau teman-teman trading spot untuk kripto, maka teman-teman akan memiliki jumlah koin. Teman-teman beli BTC, berarti teman-teman memiliki koin BTC. Nah, itu yang kita punya, teman-teman, sebagai aset. Gitu ya. Dan kalau nanti harganya naik, kita sudah untung, kita bisa jual. Tapi kalau nanti harganya turun, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita masih pegang jumlah koin gitu. Sehingga ketika market turun, secara nilai memang kita mengalami penurunan nilai. Tetapi secara jumlah kita masih tetap memiliki jumlah yang sama. Jadi konsepnya sama kayak orang nabung emas, teman-teman. Dia punya 10 gram emas, harga emas 2 juta waktu beli. Berarti modal dia adalah 20 juta. Tapi ketika harga emas itu turun jadi 1.500.000, secara nilai duit dia itu sisa 15 juta. Nah, yang dilakukan oleh si pemilik emas apa? Dia tidak jual emasnya, tetapi emasnya disimpan. Kenapa? Karena dia yakin satu waktu nanti emasnya itu akan naik. Sama, di spot trading juga gitu. Ketika kita beli BTC misalnya, kemudian market BTC-nya turun, kita simpan saja. Karena nanti BTC-nya naik, kita untung, kita jual. Nah, Ayo Trade, tradingnya di pasar spot. Gitu ya. Nah, yang menariknya adalah ketika kita trading di pasar spot, Ayo Trade itu hanyalah sebagai alat bantu trading. Sehingga Ayo Trade tidak diberikan kuasa untuk megang modal teman-teman. Lalu di mana posisi modal teman-teman? Posisi modal teman-teman itu ada di akun exchanger kita masing-masing. Jadi kalau misalnya saya trading itu pakai Binance, berarti modal trading saya itu akan ditempatkan di Binance, teman-teman. Ayo Trade tidak punya kuasa atas modal kita. Di luar sana teman-teman pasti dengar, saya ikut platform A, tiba-tiba uang saya hilang. Saya ikut platform B, tiba-tiba platformnya scam, uang saya hilang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan uang teman-teman itu naruhnya di platform tersebut, bukan di exchanger teman-teman. Dan itu rawan sekali, teman-teman. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya. Jadi kalau nanti ada yang nawarin, di sini profitnya besar, satu hari 2% gitu ya. Dan itu konsisten setiap hari profit. Tapi modalnya transfer ke mereka. Lebih baik jangan. Karena ujung-ujungnya itu pasti scam. Nah, tapi kalau ada platform yang bilang, di sini tradingnya stabil, tradingnya mengikuti market, ya. Dan nanti modal teman-teman itu ada di exchanger masing-masing. Nah, kalau yang cara itu, ambil teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah trading yang benar, ya. Nah, modal dan profit itu bisa ditarik kapan saja. Kenapa? Karena yaitu exchanger kita. Jadi kita mau tarik modal kita kapan saja boleh, mau ngambil profit kapan saja boleh. Dan yang boleh melakukan penarikan itu adalah kita sendiri. Sebab ada kode OTP yang akan masuk sebagai verifikasi, baik lewat SMS ataupun lewat email. Dan itu akan masuk ke email dan SMS kita pribadi. Ya. Nah, hal menarik lain kalau teman-teman trading menggunakan Ayo Trade, modal trading itu teman-teman yang tentukan sendiri. Jadi di sini tidak ada sifat atau sistem kunci modal, look modal, nggak ada kayak gitu teman-teman. Nah, modal teman-teman tentukan sendiri. Tentu ketika menentukan modal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing. Hanya saya mau ngasih tahu rumusnya adalah kalau teman-teman trading, modal kecil, profit kecil. Modal besar, profit besar. Jadi kalau teman-teman pengen profitnya besar, berarti tempatkanlah modal yang besar. Supaya profit teman-teman itu juga besar. Nah, besarnya berapa? Kembali lagi, tergantung dari kemampuan keuangan masing-masing. Nanti di ujung saya akan cerita bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan modal yang besar, gitu ya, dengan cara yang mudah. Nanti saya jelasin di akhir, teman-teman. Nah, kalau teman-teman memulai trading kripto di Ayo Trade, kita ada dua fitur untuk memulai trading. Yang pertama kita menggunakan yang namanya Follow Master. Follow Master ini semacam fitur otomatis
yang teman-teman tidak perlu untuk melakukan settingan secara mandiri, tetapi teman-teman cukup follow professional trader yang ada di dalam aplikasi IoTrade, dan setelah itu trading teman-teman langsung jalan. Di mana nanti untuk seluruh settingan trading itu yang akan setting adalah si follow master ini, si professional trader ini. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan settingan. Nah, tetapi untuk follow master itu ada sisi lemahnya, di mana kelemahannya adalah karena settingan itu lahirnya dari professional trader, maka tentu settingan itu tidak bisa kita rubah di tengah jalan. Bayangkan teman-teman ketika marketnya lagi sangat agresif, kebutuhan kita adalah kita kepengen setting yang agresif, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan. Karena yang boleh melakukan perubahan settingan itu hanyalah si follow master tersebut. Nah, maka saya menganjurkan teman-teman pakai cara yang kedua, yaitu cara customisasi. Nah, kalau sistem custom itu akan lebih mudah, teman-teman. Kenapa lebih mudah? Karena settingan itu kita yang buat sendiri. Sehingga di tengah jalan, kita bisa merubah settingan kita sesuai dengan kondisi market. Jadi kalau tren marketnya lagi terbang tinggi, kita kepengen bikin settingan agresif, nah kita bisa rubah di tengah jalan kalau pakai custom. Atau begitu juga ketika market lagi turun dalam, kita kepengen rubah settingan kita menjadi konservatif dengan jarak pembeliannya yang cukup jauh, nah itu pun bisa kita rubah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya kalau belum bisa melakukan settingan? Nah, ini pentingnya sebuah komunitas, teman-teman. Nah, teman-teman ketika sudah bergabung dengan IoTrade, tentu teman-teman akan terkumpul di dalam komunitas. Nanti di dalam komunitas tersebut, teman-teman akan mendapat contoh-contoh settingan yang bisa teman-teman gunakan. Atau kalau teman-teman punya upline atau leader, nah itu bisa minta ke mereka settingannya. Dan pesan saya nanti ke depannya, teman-teman harus bisa untuk melakukan settingan sendiri. Supaya apa? Racikannya itu teman-teman yang buat sendiri, sehingga teman-teman akan puas dengan apa yang teman-teman setting. Nah, ini fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh IoTrade. Di antaranya adalah average, lalu kemudian grid, lalu ada juga kombinasi average dan grid. Kita juga punya price range, dan kemudian kita punya trailing stop. Nah, average itu apa? Average itu adalah transaksi yang dilakukan berkali-kali, digabung menjadi satu, ketemu harga rata-rata, lalu dijual secara sekaligus. Nah, penggambarannya seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi misalnya saya ambil contoh ya. Nah, kalau averaging, polanya seperti ini. Nah, misalnya teman-teman punya modal $1.000. Nah, $1.000 ini kan paling bagus jangan beli di satu harga. Kenapa? Kalau kita dibeli satu harga, lalu market itu turun, kita pasti panik. Kenapa? Karena akan terlihat floating kita lebih besar. Kedua, kesempatan kita untuk membeli di harga murah itu tidak terjadi. Sebab $1.000 semuanya kita beli di dalam satu harga. Lalu bijaksananya bagaimana? Baiknya adalah $1.000 teman-teman itu di-manage dengan baik agar supaya transaksinya bisa terjadi di dalam beberapa harga. Misalnya ya, dari $1.000 teman-teman pecah menjadi 10 transaksi. Berarti kan satu transaksi itu hanya menggunakan $100 saja. Dan konsepnya seperti ini. Ketika harga koin misalnya harganya 500 ya, maka di sini akan terpakai dulu $100 teman-teman. Setelah itu market kan kemungkinan naik atau turun. Nah, kita melihat ternyata market itu turun, teman-teman. Dari 500 turun misalnya 400. Nah, kalau yang lain mungkin mereka akan cut loss karena belinya di harga 500 dengan modal $1.000. Tapi kalau kita belinya di harga 500 dengan modal $100, sehingga kita masih punya cadangan modal sejumlah $900. Nah, sehingga ketika market turun, di sini kesempatan kita untuk bisa beli lagi. Bisa pakai $100 atau bisa juga kita pakai $200. Nah, itu tergantung settingan masing-masing. Nah, nanti pembelian 500 dan pembelian 400 ini digabung jadi satu, teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan averaging, teman-teman. Nah, ternyata market masih turun lagi ya. Turun lagi ke 300, berarti di sini terjadi lagi transaksi misalnya
pakai modal $300. Lalu turun lagi 200, nah ini terjadi lagi pembelian misalnya $300. Nah, setelah itu market naik, teman-teman. Nah, ketika market naik, nah ini disatukan dulu nih transaksinya. Jadi dari harga 500, 400, 300, 200 digabung jadi satu. Kalau ketemu harga rata-rata, kurang lebih ya, ini saya kasih pandangan umumnya aja ya. Kurang lebih di harga 350, di sini kita sudah bisa take profit, teman-teman. Dengan modal kita itu sejumlah 1.900. Nah, di sini kita take profit dengan modal $900, teman-teman. Nah, tinggal take profitnya berapa persen. Kalau kita ngambil misalnya 1%, berarti di sini kita sudah profit $9, teman-teman. Nah, kita sudah untung $9, dan setelah itu secara otomatis IoTrade akan beli lagi. Nah, belinya dia akan kembali ke layer pertama. Belinya tentu di harga kisaran ini 350. Ya, belinya berarti hanya menggunakan $100 dulu. Nah, nanti ketika turun kembali lagi $200, turun lagi $300, turun lagi $300. Ketika naik kita profit. Nah, ini adalah sistem daripada averaging, teman-teman. Nah, boleh nggak kita pakai ini? Boleh banget, teman-teman. Nah, yang kedua, IoTrade punya yang namanya grid, teman-teman. Nah, kalau grid ini sama seperti averaging juga, cuman tidak digabung, gitu ya. Jadi kalau averaging tadi kan seluruh transaksi digabung menjadi satu sehingga terjadi harga jualnya turun, gitu. Tapi kalau grid enggak, ya. Jadi kalau grid sama teman-teman punya modal 1.000, nah, lalu terjadi transaksi nih, misalnya kita bagi dalam 10 transaksi, berarti modal yang digunakan itu hanya $100 per transaksi. Nah, teman-teman setting misalnya 10 layer. Jadi kalau misalnya penurunan contoh harga 500 ya, ini kepake $100. Harga 400 kepake lagi $100. Harga 300 kepake lagi $100. Harga 200 kepake lagi $100. Dan ketika harga naik dari 200 ke 250, nah yang ini sudah profit, teman-teman. Jadi yang dilakukan oleh IoTrade adalah harga 200 dijual terlebih dahulu. Sedangkan 300, 400, 500 itu masih floating, teman-teman. Atau harganya belum naik. Nah, kita tinggal tunggu. Ketika nanti harganya sudah naik, 300-nya sudah menyentuh, lalu sudah nilainya udah 1,5% misalnya, ya di sini akan terjadi take profit lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini antara grid dengan averaging, gitu ya. Nah, lalu secara teknis, baiknya gimana Pak settingannya? Nah, menariknya nih gini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melihat trading kita ini, sebenarnya kita tidak lagi fokus untuk membaca candle secara rinci. Tetapi kita cukup melihat berita makro, gitu. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya gini, teman-teman harus berpikir bahwa ketika saya bergabung trading di kripto, saya memastikan bahwa market itu ada kemungkinan bisa turun 30% atau 50%. Sehingga modal trading kita itu yang kemudian kita sebar sesuai dengan nilai penurunan kita. Jadi misalnya gini, kita tahu atau kita meyakini bahwa market ini akan turun kemungkinan bisa sampai dengan 40%. Lalu kita punya modal misalnya $1.000. Nah, bagusnya adalah $1.000 ini teman-teman sebarkan sampai dengan penurunan 40%. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman gunakan 10 layer misalnya ya, berarti $1.000 kan dibagi 10 per transaksinya kan 100. Nah, layer 1 ini adalah open posisi. Lalu kita akan setting di layer kedua penurunan berapa persen, baru kemudian bot ini beli. Jadi kalau teman-teman cuma pakai contoh
10 layer gitu ya. Nah ini saya pakai rumus yang flat aja ya, karena kalau settingan itu kan sifatnya tidak baku. Setiap orang itu punya racikannya masing-masing. Nah ini saya cuma kasih gambaran cara nyetingnya. Nah jadi kalau misalnya 40%, dengan kita punya 10 layer, berarti per penurunan itu kita bisa bikin 4%. Sehingga layer 2, di sini kita taruh 4% settingannya. Lalu layer 3, taruh juga 4% settingannya. Sampai di layer 10, nah ini 4%. Artinya, $1.000 kita itu akan tersebar sampai kepada penurunan 40%. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya trend market kan gini nih, ini contoh lagi naik gitu ya. Lalu kemudian turun nih. Nah, turun 4%. Maka kalau settingan kita 4%, Ayo Trade akan beli di area sini. Terpakailah $100. Lalu kemudian market apakah naik ataukah turun tergantung kondisi market. Ternyata market masih turun lagi teman-teman. Setelah naik sedikit lalu turun lagi nih. Nah, ketika turun 4%, nah di sini terjadi transaksi ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini misalnya OP-nya atau open posisi. Nah, ternyata turun lagi nih. Turunnya 4%. Ini terjadi lagi transaksi yang keempat. Jadi kalau kita lihat di grid kita, nanti di tampilan layar Ayo Trade teman-teman itu akan terlihat ada 4 transaksi. Nah ini kalau turun sudah 3 kali 4%, ini kan jatuhnya sudah 12% penurunannya. Nah ketika nanti market itu kembali naik, ternyata naiknya 1,5%. Nah di sini Ayo Trade akan take profit yang transaksi ini teman-teman. Gitu ya. Nah, ada juga orang bikin settingannya yang agresif. Itu juga tidak masalah. Misalnya dengan 40% penurunan, misalnya dia gunakan 40 layer. Berarti satu layer itu satu layer penurunannya adalah 1%. Jadi kalau teman-teman mau bikin flat, berarti dari layer 1 sampai layer 40 itu semuanya rata-rata penurunan 1%. Itu pun bisa. Racikannya kita kembalikan kepada member masing-masing gitu ya. Nah, ada juga yang bikinnya misalnya dari layer 1 sampai layer 5 ini bikinnya agresif gitu ya. Misalnya penurunan 0,5%. Ada bisa. Layer 6 sampai layer 10 ini misalnya dibikin 1%, itu pun bisa. Misalnya layer 11 sampai layer 20 ini bikin 1,5%, itu pun bisa. Jadi untuk kustomisasi itu teman-teman bisa meraciknya sendiri, tentu sesuai dengan ilmu yang teman-teman miliki, pengalaman yang teman-teman miliki. Nah, yang pasti saya selalu bilang begini teman-teman, kalau kita mau setting, pastikan selalu ada yang kita pikirkan bahwa area trading kita seperti ini. Misalnya area tradingnya adalah 50%, maka kita berharap trading kita adanya di area ini. Jadi ketika mau market naik ataupun turun, sepanjang ada di area ini, maka selalu ada potensi baik beli maupun jual. Nah ternyata settingan kita yang 50% meleset teman-teman. Market ternyata masih turun lagi. Caranya gimana? Ada dua. Satu, kita menunggu sampai market ini kembali naik ke sini. Atau yang kedua, di sini kita top up lagi. Tambah modal untuk membuat tambahan settingan grid di layer bawah. Jadi kalau dia turun sampai 60%, berarti settingan teman-teman rubah. Yang tadinya penurunan 50%, bikin sampai dengan 60%. Sehingga di sini terjadi transaksi beli dan ketika market naik, kita tetap profit. Naik lagi kita tetap profit. Sesimpel itu sebenarnya trading di Ayo Trade. Jadi kita tidak perlu lagi pusing mengenai berita gitu ya. Karena kadang-kadang gini teman-teman, kita sudah punya pandangan sendiri tentang trading. Kita sudah menganalisa bahwa ini kemungkinan besar market akan naik teman-teman gitu ya, lewat analisa yang ada gitu. Tetapi ketika tiba-tiba berita negatif itu muncul, harga bisa berbalik ke arah turun. Maka yang harus kita persiapkan di Ayo Trade itu adalah manajemen resiko.
teman-teman harus pastikan bahwa market itu kemungkinan bisa turun. Sehingga resikonya yang kita kedepankan. Nah, jadi kalau kita sudah paham dengan resiko, tentu trading kita itu nyaman. Kedua, kita sudah paham dengan resiko, ketika terjadi penurunan market turun dalam, kita senyum-senyum saja. Karena memang settingan kita persiapkan untuk menghadapi resiko tersebut. Secara emosional, psikologi kita lebih tenang, teman-teman. Dibandingkan orang di luar sana yang fokus utamanya profit, tetapi mengabaikan resiko. Gitu ya. Nah, kuncinya adalah pengendalian resiko, teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa kendalikan resiko, itu profit pasti datang dengan sendirinya. Karena market tidak selamanya turun. Market ada masanya naik, teman-teman. Nah, ketika turun, kita kendalikan resiko. Ketika harga naik, kita panen profit, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk gambaran trading dari IoTrade, teman-teman. Jadi ada dua settingan, yaitu pakai grid boleh, atau teman-teman pakai averaging juga boleh, teman-teman. Dikawinkan juga boleh. Averaging dan grid digabung jadi satu, itu pun boleh. Nah, ini tadi ilustrasinya ya. Nah, garis besar tentang IoTrade seperti itu fungsinya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah kami IoTrade itu tidak pernah memberikan jaminan atau garansi terkait dari keuntungan dalam bentuk apapun. Jadi kalau nanti saya memposting, saya hari ini profit sekian. Nah, itu bukan berarti besok profitnya sama. Belum tentu. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Tergantung daripada kondisi market ketika naik atau turun. Ya. Berikutnya adalah volatilitas dalam perdagangan kripto itu membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Maka hal yang paling penting yang harus kita jaga di dalam trading adalah memanage resiko tersebut. Ya, lalu setiap resiko itu akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari setiap individu. Saya atau kami tidak menyarankan, sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan. Nah, seperti apa manajemen keuangan? Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman punya modal, nah modal itu dibagi di dalam transaksi menggunakan berapa layer, berapa grid, penurunan berapa persen. Nah, itu akan lebih efektif, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, ini kan adalah alat bantu trading yang tentu ketika kita gunakan ada biaya yang harus kita keluarkan. Sama ya, ketika saya butuh mobil, berarti saya harus keluarkan uang untuk membeli mobil tersebut. Karena mobil adalah alat bantu saya di dalam berjalan, gitu ya, dalam saya mobilisasi, gitu ya. Nah, begitu juga ketika teman-teman pakai IoTrade atau pakai tools trading, rata-rata itu ada dua biaya yang harus dipersiapkan. Biaya yang pertama adalah biaya aktivasi, di mana biaya tersebut digunakan untuk menyewa alat tersebut atau membeli alat tersebut. Biaya yang kedua adalah biaya sharing profit. Di IoTrade kita namakan trading fee. Ya. Nah, kabar baiknya di IoTrade untuk biaya aktivasi ini belum berlaku atau masih gratis, teman-teman. Jadi kalau teman-teman gabung sekarang, teman-teman tidak perlu membayar biaya aktivasi. Yang harus teman-teman lakukan itu adalah menyediakan trading fee-nya saja. Jadi untuk saat ini, fungsi dari trading fee itu sekaligus dua. Satu sebagai saldo cadangan untuk sharing profit, dan yang kedua sebagai alat pembayaran untuk aktivasi. Jadi dengan kata lain biaya aktivasinya gratis. Teman-teman cukup pakai trading fee saja $50, maka akun teman-teman itu sudah langsung aktif, teman-teman. Kalau nanti sudah berbayar, nanti biayanya kurang lebih biaya aktivasi adalah $120. Dalam hal ini IoTrade itu bukan disewa tetapi dibeli. Sehingga ketika teman-teman menggunakan $120, maka akun tersebut akan menjadi milik teman-teman selama-lamanya dan tidak perlu untuk mengaktifkan kembali, gitu ya. Nah, bergabunglah sekarang karena biaya aktivasinya masih gratis, teman-teman cukup mengaktifkan trading fee senilai $50.
Saya mengutip Jack Ma bilang gini, jika Anda ingin mengubah masa depan, maka mulailah dari sekarang. Karena semua tindakan-tindakan besar, semua kesuksesan-kesuksesan besar, itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, malam ini mungkin teman-teman sambil duduk santai, mendengar presentasi materi tentang IoTrade. Dan ketika teman-teman mengambil keputusan hari ini, maka sebetulnya itu adalah keputusan besar yang akan Anda lihat 1 tahun ke depan. Lihat di Atlas di Central C itu juga. Saya ada di materi kedua, yaitu tentang marketing plan, teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ketahui bahwa IoTrade itu sebetulnya memiliki 2 manfaat. Manfaat yang pertama sebagai alat bantu trading yang memudahkan kita di dalam melakukan trading kripto secara otomatis, trading saham secara otomatis. Manfaat yang kedua yang teman-teman dapatkan adalah kode referral yang teman-teman miliki di IoTrade itu bisa dibagi kepada saudara Anda, relasi Anda, agar supaya mereka mengenal IoTrade itu dari mulut teman-teman. Tentu ketika mereka bergabung menggunakan kode referral. Karena orang yang bergabung di IoTrade wajib menggunakan kode referral. Menandakan bahwa secara sistem IoTrade membaca bahwa orang tersebut bergabung menggunakan kode referral kita. Nah, karena kita mempromosikan IoTrade, tentu ada fee atau ada reward yang diberikan oleh IoTrade kepada kita. Nah, komisinya atau bonusnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama itu, teman-teman akan menjadi VIP 1, di mana nanti ketika VIP 1, teman-teman sudah punya hak untuk mendapatkan bonus yang kita sebut direct reward. Nah, direct reward ini teman-teman akan dapat ketika mengajak orang dan mereka mengaktifkan trading fee untuk saat ini. Ya. Nah, direct reward-nya berapa? Direct reward-nya adalah 20%. Nah, saya coba oret-oret lagi. Gambaran umumnya seperti ini ya teman-teman ya. Bonus yang pertama, kita dapat namanya direct reward. Nah, ini dapatnya antara 20% sampai dengan 45%, tergantung posisi. Jadi kalau teman-teman posisinya adalah VIP 1, berarti dapat bonusnya 20%. Teman-teman posisinya VIP 2 berarti bertambah 5% lagi. Jadinya adalah 25%. Teman-teman VIP 3 dapatnya adalah 30%. Sampai dengan teman-teman VIP 6 dapatnya adalah 45%. Contoh gini, ada satu member masukin trading fee-nya $100. Maka teman-teman dapat 20%. Berarti dapatnya adalah $20. Oke, yang terjadi adalah member tersebut kemudian trading. Ya. Setiap kali dia trading fee yang ini itu akan kepotong. Karena ada sistem bagi hasil 80-20. Jadi kalau member itu profit $100 gitu ya, maka trading fee-nya yang ini itu kepotong $20. Nah, kalau member itu profit $500, berarti trading fee-nya yang kepotong adalah $100. Artinya kalau member itu trading $500, maka trading fee yang ini habis, teman-teman. Supaya tradingnya kembali jalan, apa yang dilakukan? Nah, member itu harus mengisi kembali. Isinya dari mana? Ambil aja dari $500 ini. Misalnya dia naruh $200. Berarti itu terjadi pengisian trading fee yang kedua. Nah, ketika terjadi pengisian trading fee yang kedua, contoh ya, masuk lagi nih trading fee yang kedua $200. Nah, saya sebagai upline-nya tetap dapat 20%. Kalau posisi saya masih VIP 1. Berarti di sini saya sudah dapat $40. Nah, yang teman-teman bayangkan adalah gini. Itu kalau dia modalnya kecil. Nah, kalau dia modalnya besar, tentu trading fee-nya juga nggak mungkin kecil. Kalau dia modalnya ratusan juta, trading fee-nya dia ya pasti ribuan dolar, teman-teman. Apalagi kalau modal trading dia 1 miliar. Wah, itu trading fee dia bisa $10.000. Nah, kalau $10.000, komisi kita adalah 20%. Berarti dari satu orang saja kita sudah dapat $2.000, teman-teman. 30 juta, 35 juta, atau 36 juta, kurang lebih. Gitu ya. Coba, kerja di mana?
yang 1 bulan hanya dari 1 orang saja kita bisa dapat $2.000. Dengan catatan orang tersebut atau nasabah kita itu punya modalnya besar. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah kenal ada peluang bisnis seperti ini, ya sudah, cari aja orang-orang yang tradingnya dengan modal kakap. Nah itu teman-teman dapat income-nya jauh lebih banyak. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita main di quantity. Modalnya pas-pasan, tapi kalau jumlahnya banyak, ya berarti trading fee yang masuk juga banyak teman-teman. Gitu ya. Jadi modal sedikit pun kita layani, modal banyak pun kita layani teman-teman. Nah, bonus yang kedua yang nanti teman-teman dapatkan namanya adalah team reward. Team reward ini adalah bonus yang teman-teman dapat kalau teman-teman sudah menjadi leader. Nah, ini kurang lebih antara 5% sampai dengan 25%. Cara jadi leader gimana? Cara jadi leader adalah, ini adalah teman-teman rekrut minimal 3, lalu kemudian 3 ini si A, si B, si C, kemudian berkembang. Mereka kemudian dapat member misalnya ini 5, lalu di sini juga misalnya ini 10, lalu kemudian ini contoh misalnya berapa? 5, 10, anggap aja 5 ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka teman-teman sudah jadi VIP 2. Apa yang terjadi kalau teman-teman VIP 2? Misalnya si A ini closing. Tentu si A ini akan mendapatkan direct reward 20%. Lalu kita sebagai leader, dari closingan tersebut kita dapat bonus leader atau team reward itu 5%. Soal baterai si Polytron Fox R ini. Nah, konsepnya seperti itu teman-teman. Baterainya sempat Jadi soak. berusahalah untuk teman-teman bisa jadi leader agar supaya nanti teman-teman itu dapat income-nya sumbernya 2. Yang kemarin Dari closing kita pribadi yang kita namakan direct reward atau dari closingan tim. Jadi kalau kita closing pribadi berarti di sini dong. Nah, ini kita dapat 25%. Kalau tim di bawah kita yang closing, itu kita dapat 5%, teman-teman. Itu adalah direct reward. Nah, bonus yang ketiga yang kita dapat, namanya adalah peer reward. Dan untuk bagian dalam, nah, peer reward ini kita dapatnya adalah 1%. Sumbernya dari mana? Peer reward itu adalah income yang kita dapat dari leader yang naik selevel dengan kita. Contoh gini, ini satu saya adalah V2. Lalu tim di bawah saya, tugas saya kan mengangkat mereka menjadi V2. Nah, ketika salah satu dari 3 orang ini kemudian naik V2, maka saya dengan orang ini adalah sejajar. Gitu ya. Nah, ketika sejajar, ketika muncul produksi dari sini, berapapun produksinya terhadap saya itu dapat 1%, teman-teman. Kalau udah nonton pernah kepikiran itu yang kita namakan peer reward, teman-teman ya. Nah, bonus yang keempat yang nanti teman-teman dapat ini luar biasa sekali ya. Itu sebenarnya dibuat oleh Bonus keempat itu bonus yang kita dapat yang sumbernya dari seluruh komunitas Ayo Trade. Jadi ada perbedaan. Kalau dari poin nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu adalah income yang kita dapat dari hasil saya dan tim. Misalnya gini, Ayah kami anggap doa aja kali ya. nah ini saya, Kami aminkan aja. seluruh produksi dari tim ini itu saya dapat income-nya, teman-teman. Tinggal tergantung apakah income itu adalah direct reward, apakah team reward atau peer reward. Artinya masih dalam satu kerajaan atau dalam satu pohon saya. Tetapi ketika ada grup lain yang tidak sepohon dengan saya, ketika mereka closing, itu saya nggak dapat income mereka. Ya, senang Om, sama cemas. Nah, itu kalau kita di direct reward, team reward atau peer reward. Nah, kalau teman-teman ada di poin yang keempat, income dari orang ini itu bisa kita dapat.
Kenapa kalian udah kaya sekarang kalian Dan ini yang saya lihat bahwa ini bisnis luar biasa sekali. Sebab di luar sana banyak sekali bisnis networking, tetapi selalu sumber income itu lahir dari orang-orang yang ada di pohon kita. Kalau mereka bukan pohon kita, mereka adalah cross line kita, itu kita nggak akan dapat, teman-teman. Nah, di IoTrade itu bisa sekali. Sangat bisa sekali, gitu ya. Nah, namanya apa? Namanya adalah Global Reward. Ini 1%, kemudian 2%, kemudian 3% pembagiannya. Syarat untuk mendapatkan global reward adalah ketika teman-teman mencapai posisi VIP 4. VIP 5 teman-teman dapat 2%, VIP 6 teman-teman dapat 3%. Penggambarannya sederhana. Misalnya, tahun depan member IoTrade contoh saja berjumlah 200.000 member. Lalu kemudian mereka semua mengisi trading fee dengan nilai $100. Berarti perhitungan omsetnya adalah 200.000 dikali $100. Itu sama dengan 20 juta dolar. Nah, ini kemudian dikali 1% dibagi kepada kelompok VIP 4. Jadi kalau 20 juta dolar dikali 1% ini sama dengan 200.000 dolar. Nah, berapa kelompok VIP 4 pada saat itu? Kalau misalnya jumlah VIP 4-nya ada 10 orang, berarti income yang akan didapat adalah 200.000 dibagi 10. Satu orang itu dapat 20.000 dolar. Ya, kurang lebih sekitar berapa nih? 332 juta rupiah. Nah, ini potensi income yang bisa kita dapat dari Global Reward. Dan sumbernya yang tadi saya bilang, bukan dari closingan saya dan tim ke bawah, tetapi dari seluruh komunitas IoTrade, teman-teman. Maka saran saya adalah, ayo kita berlomba-lomba untuk bisa naik menjadi VIP 4. Agar supaya teman-teman bisa dapat income pasif setiap bulan di tanggal 1, teman-teman. Ini luar biasa sekali, ya. Belum lagi nanti kalau sudah berbayar. Nah, kalau sudah berbayar, itu income teman-teman itu akan lebih banyak lagi, teman-teman. Kalau sudah berbayar, member bayar 120 dolar, direct reward teman-teman itu dapat kurang lebih sekitar 35 USDT. Nah, tim reward ini teman-teman bisa dapat antara 5 dolar sampai dengan 25 USDT. Ini 35 sampai dengan 65 USDT. Tergantung posisi. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman di posisinya VIP 2 misalnya, berarti ada penambahan 5 dolar. Sehingga bonus teman-teman itu bukan 35 tetapi 40 dolar kalau kita closing langsung. Gitu ya. Nah, peer reward masih tetap sama 1%. Lalu global reward ini juga nanti 1 USDT 1 USDT, 1,5 USDT, dan 2 USDT. Jadi kelompok VIP 4 itu akan dapat 1 dolar dari setiap transaksi yang aktivasi. Kalau VIP 5 itu dapat 1,5, lalu kemudian VIP 6 itu dapat 2 dolar. Gitu. Nah, saya ambil gambaran contoh ya. 200.000 orang yang melakukan aktivasi di bulan tersebut. Berarti 200.000 dikali, kalau VIP 4 itu dapat 1 dolar. Nah, berarti dari 200.000 member ini terjadi 200.000 dolar, teman-teman. Nah, ini tinggal dibagi berapa VIP 4-nya. Gitu. VIP 4-nya 10 orang, ya udah berarti dapatnya 20.000, teman-teman. 20.000 dari trading fee, 20.000 dari biaya aktivasi. Kalau nanti sudah berbayar. Nah, jadi teman-teman, ini yang kemudian menjadi hal yang istimewa untuk kita kerjakan. Saya boleh jujur kepada teman-teman semua bahwa yang namanya trading, itu kita butuh modal. Nah, jadi kan gini, IoTrade secara fungsi, itu kan ada 2 manfaatnya. Satu sebagai alat bantu trading, satu lagi teman-teman bisa jalankan bisnisnya. Nah, kalau kita bicara tentang trading,
ujung-ujungnya kita butuh modal, teman-teman. Kalau teman-teman kepengen supaya trading teman-teman itu selalu profit, gitu ya. Nah, teman-teman harus gunakan modal yang besar. Kenapa modal besar? Karena money management bisa kita susun jauh lebih rapi. 50% atau 60% penurunan bisa kita lakukan kalau kita punya modalnya besar. Dan profitnya juga kencang, teman-teman. Gitu. Tapi kalau modal kita kecil, contoh modalnya $150, kemudian kita coba bikin penurunannya dengan penurunan contoh 40%. Wah, itu profitnya jarang, teman-teman. Karena pastinya layer yang kita pakai pun nggak banyak. Sebab modal kita kan terbatas. Tapi kalau modal kita besar, contoh punya modal 1 miliar, kita mau bikin layer sampai 100 layer pun bisa, teman-teman. Market mau bergerak kemana pun bisa, teman-teman. Tetap ada potensi profit. Jadi keuntungannya kalau kita punya modal besar seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan modal besar itu? Nah, jalannya adalah dengan kita kembangkan bisnisnya, teman-teman. Gitu ya. Kenapa kita harus kembangkan bisnis? Karena lewat bisnis inilah kemudian kita dapat komisi atau bonus. Gitu, dapat bonus. Nah, bonus ini tinggal pilihan dua, teman-teman. Apakah nanti taruh di bank ataukah taruh di Binance? Kalau saya pribadi, ya saya taruh di Binance, teman-teman. Nah, kalau taruh di Binance berarti itu akan menjadi modal trading saya yang modal besar tadi. Jadi buat teman-teman yang modalnya kecil untuk saat ini, jangan pesimis karena bisnis kita terbuka untuk bisa dijalankan agar teman-teman bisa dapat bonusnya dulu. Nanti kalau bonusnya sudah banyak, baru masukin ke Binance, tradingnya besar. Jadi kedepannya dari sini teman-teman dapat profit, dari sini teman-teman dapat bonus. Jadi income kita tuh double. Gitu. Lain cerita kalau misalnya teman-teman bilang gini, saya kepengen untuk tidak rekrut orang deh. Udah malas nyari orang. Saya kepengennya hanya trading saja dan profitnya besar. Boleh, teman-teman. Siapkan modal 1M. Supaya kalau misalnya profit teman-teman itu 10%, maka 1 bulan itu teman-teman dapat 100 juta. Hidup di Indonesia dengan 100 juta sebulan, ya saya rasa cukup. Untuk dapat 100 juta yaitu tadi, siapkan modal 1 miliar. Nah, kalau modalnya belum ada 1 miliar, ya udah kita kembangkan dulu bisnis ini, teman-teman. Gitu. Nah, ini cara kerja daripada Ayo Trade, teman-teman. Jadi, manfaatkanlah potensi ini agar supaya teman-teman itu bisa punya penghasilan yang besar. Nah, saya tambahkan satu lagi. Jadi, yang kita bicarakan tadi itu adalah skema dari matahari. Jadi, Ayo Trade itu saat ini dia menggunakan bisnisnya dengan skema matahari. Kalau matahari itu adalah kita bisa merekrut orang sebanyak-banyaknya menggunakan kode referral kita, dan income kita itu biasanya sumbernya dari tim kita atau dari closingan kita pribadi. Nah, nanti tahun depan kita ada skema yang namanya matrix, teman-teman. Wah, ini lebih sadis lagi, teman-teman. Dan ini adalah satu-satunya sistem bisnis yang dimana satu perusahaan itu menjalankan sekaligus 2 sistem, teman-teman. Nah, saya singgung sedikit mengenai matrix. Jadi kalau matrix itu, teman-teman, nanti teman-teman tidak menutup kemungkinan itu bisa dapat income, sumbernya bisa dari kita pribadi yang closing, atau sumbernya dari orang lain di tim kita, atau sumbernya dari orang lain yang menjadi cross line kita. Jadi ibaratnya kalau kita pakai matrix itu kita kerjanya bareng-bareng, kerjanya gotong royong. Penggambarannya seperti ini. Ini saya, ketika matrix saya sudah terbuka, di layer 1 saya atau generasi 1 saya bentuknya seperti ini. Ini si A, ini si B, ini si C. Nah, ini kita namakan generasi 1 atau layer 1. Nah, artinya closingan pertama saya itu akan menempati posisi titik A. Orang kedua saya yang saya closing itu akan menempati posisi titik B.
orang ketiga saya itu akan menempati posisi titik C. Nah, ketika saya closing orang keempat, harusnya posisinya di sini, teman-teman, sejajar dengan C. Tetapi karena sistem kita tidak seperti itu, maka si C ini akan ada di bawah posisi si A. Si D ini ada di bawah posisi si A. Apa yang terjadi? Ketika si D ini produksi, dia dapat nasabah, dia closing, ya, maka si A ini langsung dapat yang namanya matriks. Dapatnya 0,8. Padahal kalau teman-teman tahu, yang closing si D itu adalah saya. Tetapi karena secara penempatan, si D itu berada di bawah si A, maka si A itu dapat bonus matriks 0,8. Nah, saya juga dapat 0,8 secara matriks. Nah, kalau secara matahari, yang ini si D itu dapat 20%. Nah, saya sebagai leader misalnya posisinya adalah VIP 2, maka komisi matahari itu langsung naik ke sini, teman-teman. Dapatnya 5%. Sedangkan si A itu tidak dapat komisi matahari. Kenapa? Karena bukan si A yang rekrut si D. Lalu kemudian yang terjadi apa? Si A kembali semangat, akhirnya si A-nya itu closing member. Nah, orang pertama si A itu posisinya nanti sejajar dengan si D. Dia closing lagi orang kedua itu nanti posisinya di sini, ke F. Nah, ketika closing orang ketiga, harusnya di sini, teman-teman. Tetapi, sistem kita membacanya adalah, ini adalah generasi 1 dia, yang isinya cuma 3. Maka harus turun ke bawah. Nah, kalau di sini si D sudah ada closingan, berarti turunnya di sini, teman-teman. Jadi dengan kata lain, si A ini ketika closing, memberikan kontribusi kepada si D. Padahal si D ini bukan membernya, tetapi bisa saling berbagi. Gitu. Nah, kalau 10 generasi ya, kemarin sudah kita hitung, generasi 1 jumlahnya 3, generasi 2 itu 9, generasi 3 itu 27. Ini kalau sampai dengan 10 kedalaman, kurang lebih sekitar 88.000 sekian, teman-teman. Nah, 88.000 dikali bonusnya adalah 0,8 USDT. Ya, kurang lebih sekitar 70.000 dolar. Atau kalau dirupiahkan ya sekitar 1,1 M. Nah, ini potensi matriks yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi matahari kita jalan, matriks kita jalan. Di lapangan sebagai network, saya melihat gini. Kadang-kadang ketika saya lagi berapi-api, semangat saya lagi berkembang, saya closing bisa banyak. Tapi ada masanya ketika saya lagi tidak semangat, closingannya bisa sedikit, teman-teman. Nah, teman-teman harus bayangkan gini, ketika kondisi lagi lesu, lalu teman-teman buka aplikasi dan lihat, oh ternyata di grup yang lain, mereka closing dan masuk ke dalam matriks saya. Sehingga dalam kondisi lesu, saya dapat limpahan, dapat income. Saya yakin kelesuan teman-teman itu sekejap akan berakhir. Menjadi semangat yang baru lagi. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak closing, teman-teman bisa dapat income dari matriks itu. Gitu. Jadi ini paling mudah untuk kita kerjakan, teman-teman. Ya, modal trading teman-teman itu akan menjadi bukan persoalan yang besar. Kalau kita butuh modal besar, karena dengan kita menjalankan networkingnya, matahari dan matriks itu akan jalan, maka teman-teman akan punya komisi yang besar. Komisi itu yang nanti teman-teman pakai untuk modal trading kita ke depannya. Tadi bicara tentang bonus-bonus ya, tentang skema matahari, dan saya juga sudah menyinggung sedikit tentang skema matriks. Nah, sekarang saya bahas mengenai persyaratan untuk kenaikan level, teman-teman. Nah, ini sederhana sekali. Kenaikan level yang pertama, kalau teman-teman VIP 1, cukup dengan mengaktifkan trading fee $50. Jadi, upayakan bergabung
adalah menggunakan $50, teman-teman. Supaya posisi teman-teman itu sudah menjadi VIP 1. Agar ketika dapat member, nah, teman-teman sudah langsung dapat bonusnya. Kalau saya belum sampai $50, berarti statusnya adalah VIP 0. Sehingga ketika closing member, komisi itu bukan saya yang terima, tetapi orang di atas saya yang statusnya adalah VIP 1. Jadi saya pastikan teman-teman bergabung menggunakan $50 supaya status VIP 1. Nah, syarat untuk naik ke VIP 2 gampang. Teman-teman rekrut 3, lalu ajak 3 orang ini bertumbuh bersama supaya rekrut mendapatkan 20 member. Nah, kalau sudah punya 20 member, tambahkan saja trading fee yang tadi 50, tambah lagi 50 supaya jadi 100. Maka dengan demikian, status teman-teman itu langsung menjadi VIP 2. Nah, VIP 3 itu adalah bentuk akumulasi saja. Jumlah yang ditambah. Jadi direct minimum yang tadinya 3, teman-teman tambah 7, jadi 10. Syarat pertama terpenuhi. Total tim yang tadinya 20, jadi 100, syarat kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga, dari antara 3 tim tadi, atau dari antara 20 orang tadi, nah teman-teman bantu mereka agar supaya 3 jalur itu naik menjadi VIP 2. Maka syarat ketiga terpenuhi. Dan akumulasi trading fee teman-teman, yang tadinya $100, naikin tambah 50, jadi 150. Maka syarat keempatnya terpenuhi, dan teman-teman menjadi VIP 3. Polanya sama, sampai kepada VIP 6, berarti direct minimumnya teman-teman 30 member, total tim 10.000 member, lalu 3 orang di bawah teman-teman itu dibantu naik menjadi VIP 5. Modal trading teman-teman minimal 300. Wah, ini mah udah bukan persyaratan rumit nih kalau modal trading. Karena VIP 5 aja modal income teman-teman itu pasti udah ratusan juta, teman-teman. Dan akumulasi trading fee-nya menjadi $1.000. Nah, dengan ini, teman-teman sudah pasti menjadi VIP 6, dapat bonus matahari, dapat bonus matrix, teman-teman. Di luar sana selalu muncul pertanyaan bagaimana dengan legalitas dari Ayo Trade itu sendiri. Nah, sebenarnya Ayo Trade ini kita terdaftar di Ruang Investasi Indonesia. Karena setiap model yang seperti ini itu harus bernaung di bawah perusahaan penasihat berjangka. Nah, oleh sebab itu Ayo Trade bernaung di bawah perusahaan penasihat berjangka yang bernama Ruang Investasi Indonesia. Dan Ruang Investasi Indonesia ini sudah tersertifikasi di Bapepti tahun 2025 di bulan Juli kemarin. Gitu. Dan ini adalah nomor SK-nya, nomor 03-Bapepti-SI PNB-07-2025. Nah, jadi kita sudah terdaftar di Ruang Investasi Indonesia. Semua kepengurusan izin dan legalitas itu nanti akan dibantu oleh Ruang Investasi Indonesia. Teman-teman kalau lihat webnya Ruang Investasi Indonesia, nanti di dalam situ muncul juga komunitas daripada Ayo Trade. Artinya kita memang terdaftar di Ruang Investasi Indonesia, teman-teman. Ini sudah sampai di akhir penghujung pertemuan kita. Pengumuman yang bisa saya bagi adalah teman-teman rajin bergabung di meeting Zoom kita setiap hari Rabu jam 8 sampai selesai. Lalu hari Rabu juga kita juga ada obrolan melalui Telegram. Teman-teman boleh bergabung juga di dalam Telegram, kemudian di channel YouTube dan support sistem kita. Teman-teman, kita juga ada cashback ya. Setahu saya untuk Natal ini kita cashbacknya lumayan besar, teman-teman. Biasanya deposito $50 itu cashbacknya 10%. Tetapi untuk bulan ini deposito trading fee $50, teman-teman dapat cashbacknya 30%. Sampai dengan sekian, itu teman-teman dapat cashbacknya sekitar 50%, kalau saya tidak salah. Jadi manfaatkanlah cashback ini dengan teman-teman mendaftar, menggunakan kode referral orang yang mengajak, cukup dengan mengaktifkan trading fee saja, teman-teman sudah terdaftar jadi nasabah Ayo Trade. Teman-teman juga nanti boleh membeli baju, kaos, untuk supaya menjadi bahan promo. Ketika kita ada di lapangan pada saat prospek atau ketemu orang, kita bisa menggunakan kaos ini. Agar di luar sana mereka bisa mengenal ada komunitas yang sedang bertumbuh dengan pesat, namanya Ayo Trade. Harganya nggak mahal, Pak.
hanya 95.000 per pieces. Ya, kita akan tetap memberikan support kepada teman-teman semua yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung, segera bergabung agar support system itu bisa berjalan dengan baik dan sempurna, teman-teman. Nah, di akhir dari presentasi saya malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, dan kemudian kita bisa bertindak di lapangan dengan kecepatan yang sangat tinggi, teman-teman. Oke, itu saja penyampaian materi saya, dan saya buka ruang untuk teman-teman apabila ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Oke, saya baca dulu beberapa chatting yang bertanya kepada saya. Bagaimana jika misalkan saya peringkat 2 dan downline saya peringkatnya naik lebih tinggi dari peringkat saya? Apakah saya masih bisa tetap dapat komisi dari dia dan tim dia? Kalau dapat, besaran komisinya berapa? Oke, berarti tim di bawah Bapak itu naik melewati jabatan kita ya. Saya VIP 2, dia duluan naik kepada VIP 3. Nah, di kondisi seperti itu, Pak, kita sudah tidak dapat bonus dari mereka. Komisinya kita nggak dapat, gitu ya, karena dia udah duluan naik ke VIP 3, sehingga produksi dari dia itu naiknya kepada VIP 4, VIP 5, dan seterusnya. Nah, kita yang posisi di VIP 2 itu kita tidak dapat lagi, tetapi yang akan kita dapat adalah jumlah membernya, gitu. Jadi, ketika nanti Bapak naik ke VIP 3, fokusnya bukan lagi kepada orang tersebut, karena dia udah VIP 3, Bapak fokusnya cukup kepada 2 kaki saja. Supaya dengan 2 kaki ini naik ke VIP 2, maka Bapak akan promosi naik ke VIP 3. Nah, penggambarannya, kalau saya gambar nanti bentuknya seperti ini ya. Kok balik lagi ke sini? Sorry, maaf. Ya, misalnya ini Bapak, ya, si A, lalu ini rekrutan, ini rekrutan, ini rekrutan. Status Bapak adalah VIP 2. Ini naik VIP 2. Ternyata setelah itu naik lagi jadi VIP 3. Secara bonus nggak dapat, tapi jumlah jalan. Iya, jumlah tim tetap jalan, Pak. Gitu, tetap dapat. Jadi tim itu masuknya ke sini. Nah, tugas Bapak adalah nggak usah pikirin si B, naikin aja si C jadi V2, naikin si D jadi V2. Maka otomatis statusnya jadi V3. Maka nanti strukturnya jadi gini. V3, ini tetap di bawah, ini adalah V3, ini V2, ini V2. Nah, yang dapat nanti apa? Ini adalah dapat peer reward yang 1% tadi. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak. Kalau kita setting grid only, ambil 10 layer, ini dari Pak Erwin ya. Kebeli baru 5 layer, di pertengahan jalan kita mau stop dan ganti modal. Bagaimana mekanisme proses stop dan bagaimana sisa layer yang kebeli belum TP. Oke, di tengah jalan Pak Erwin melakukan perubahan settingan. Itu bisa dilakukan. Jadi nanti tinggal klik ke tombol trading yang sedang berjalan, ke tombol bot, lalu dari tombol bot itu Pak Erwin tinggal klik trading yang berjalan, misalnya startup gitu ya. Nah, di klik start itu tinggal diklik aja. Habis itu di pojok kanan atas ada fitur untuk perubahan settingan. Nah, itu diklik aja, nanti muncul kembali settingan tersebut. Gitu. Jadi dari settingan itu yang nanti kemudian bisa dirubah settingannya.
Dari Pak Fauji, apakah seluruh akun yang terdaftar akan mengambil open posisi yang sama? Tidak sama, Pak. Setiap settingan itu open posisinya beda-beda, tergantung masuknya. Gitu. Jadi si A dengan si B transaksinya belum tentu sama. Baik poinnya, baik waktunya, baik jumlah open posisinya, nah itu tidak akan sama, Pak. Jadi semuanya beda-beda, tergantung daripada start pertama kali. Oke, ini dari CP. Minimal berapa layer dan minimal berapa dolar per layer, Pak? Kalau untuk minimal, sebenarnya balik lagi kepada money management ya. Nah, kalau saya lebih rekomendasi teman-teman memulainya dengan 20 layer. Agar supaya money managementnya itu bisa tersusun dengan baik. 20 layer kalau teman-teman pakai settingan penurunan ada yang 1%, ada 2%, ada 1,5% atau 3%. Nah, itu bisa memenuhi sampai dengan penurunan 30 atau 40%. Sehingga ketika terjadi agresivitas market turun dalam, kita masih mampu, Pak, untuk memanage resiko tersebut. Kalau layernya sedikit, nah itu juga nanggung, Pak. Kita bikin layer penurunannya presentasinya kecil, nanti nyangkutnya besar. Kalau kita bikin layernya lebar, nanti nggak kebeli-kebeli, profitnya jarang, jadi nanggung. Kalau saya rekomendasi mulailah dengan 20 layer. Open posisi berapa paling kecil? Open posisinya adalah 15 dolar. Kalau teman-teman punya lebih, mulainya mungkin dengan 20 dolar. Itu lebih bagus. Tapi kalau dengan kondisi keuangan yang terbatas, dengan 15 dolar pun sebetulnya sudah bisa. Jadi rekomendasi adalah minimal 15 dolar, lalu minimal 20 layer. Nah, itu udah pasti top tier banget. Pak, kalau 10 layer dulu boleh nggak? Boleh. Nanti kalau dapat bonus dari jaringan, habis itu tambah layer aja. Top up secara bertahap. Tambah layer. Layer ke-11, layer ke-12 gitu ya. Kan kalau pakai open posisi 15 dolar, berarti setiap kali dapat bonus 15, pindahin aja. Gitu. Itu berarti udah nambah satu layer tuh. Sampai terpenuhi 20 layer tersebut. Nah, itu strateginya ya. Dari Ibu Mulyati, sebelum kita trading, kita simpan modal di Binance dalam bentuk apa, Pak? USDT saja? Iya, betul. Modal yang kita simpan di Binance adalah dalam bentuk USDT, Ibu Mulyati. Oh, PDF ada, rekamannya juga ada dari Pak Hugeng. Nanti bisa minta ke upline, atau nanti kita akan share ke grup ya, karena setiap rekaman itu selalu dikirim ke grup. Pak Sandi, apa keuntungan IoTrade dibanding bot tetangga? Oke, keuntungannya sebetulnya banyak, Bapak Ibu ya. Perbandingannya ya. Kalau saya bicara tentang perbandingan, ini tidak bertujuan untuk membandingkan, tetapi karena ada pertanyaan seperti itu, maka mau tidak mau ya saya harus menjelaskan. Satu dari sisi biaya aktivasi. Hari ini biaya aktivasi kita masih gratis. Mereka sudah mulai dengan 2.500.000, 12.500.000 dan 25 juta rupiah. Jikalau nanti kita sudah berbayar, pembayaran kita itu 120 dolar atau kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Itu pun kita beli sekali, pakai selamanya. Jika kita bandingkan dengan yang di sebelah, yang 2.500.000, mereka itu setiap tahun. Jadi setiap tahun itu harus perpanjang. Kecuali yang 25 juta. Kalau 25 juta bisa pakai selamanya. Nah, kalau saya pribadi ya mendingan 25 jutanya saya pakai untuk modal trading, teman-teman.
itu sudah cuannya sudah lumayan, gitu ya. Nah, yang kedua, sistem marketingnya berbeda. Kalau mereka menggunakan sistem binary, gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang suka binary, ada beberapa orang yang suka matahari. Itu kembali kepada pilihan masing-masing. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau yang di grup sebelah itu mereka pakai sistem binary. Jadi punya kaki kiri, punya kaki kanan. Nanti kalau dapat member harus kuat kaki kiri, kaki kanan, baru dapat bonus pairing. Nah, itu yang akan terjadi, gitu ya. Nah, sedangkan kalau IO Trade kita pakai matahari. Jadi boleh merekrut orang sebanyak-banyaknya, lalu kemudian tidak ada sistem pass up. Gitu. Pass up itu seperti apa? Misalnya gini, saya masuk dengan 2.500.000. Kemudian saya closing orang yang masuk ambil bot dengan harga 25 juta. Harusnya bonus yang saya dapat itu adalah bonus untuk 25 juta. Tetapi karena saya adalah basic yang masuk hanya dengan 2.500.000, maka bonus saya itu kena potong. Tidak akan sebesar full yang 25 juta. Selisih itu yang kemudian masuk ke atas, ke mereka yang punya pendaftaran atau bergabung menggunakan 25 juta. Nah, kalau di IO Trade tidak. Karena kita pakai sistem matahari, siapapun yang masuk, komisinya akan sama. Tinggal tergantung posisi masing-masing. Kalau dia VIP 1, mau modal besar, mau modal kecil, ya udah dapatnya tetap 20%. Seperti itu, ya. Nah, lalu apalagi ya, legalitas mereka oke. Legalitas kita juga oke dalam berproses. Gitu. Lalu ya mereka juga bagus ya, karena mereka adalah pelopor untuk bot trading yang berlegalitas. Gitu. Kita juga salut terhadap grup sebelah, karena mereka yang membuat suasana bot trading Indonesia itu ya semakin baik, semakin banyak orang mengenal. Gitu. Jadi ya secara kualitas ya sama-sama. Mereka juga kualitasnya bagus, kita juga kualitasnya bagus. Ada beberapa perbedaan masalah grid. Kalau grid di IO Trade itu kita bisa kombinasi. Settingannya bisa misalnya layer 1 sampai layer 5 bikin misalnya 1%, lalu layer 6 sampai layer berikut kita bisa bikin 0,5 atau bikin 2%, itu bisa. Tapi kalau yang di sebelah tidak bisa. Jadi kalau layer pertama itu adalah 2%, maka ke bawah-bawahnya itu tetap harus 2%. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kelebihan dan kekurangan dari kedua bot ini. Apakah jika kita V2 menyusul downline kita yang juga V3, kita bisa kembali dapat bonus dari dia? Oh, bisa, Pak. Senangnya saya di IO Trade ini adalah jaringan kita itu tidak pernah putus, akan selalu tersambung selamanya, walaupun di kondisi tertentu mereka melangkahi kita. Downline naiknya lebih awal dari kita. Kita tetap akan kembali. Jadi contoh ya, saya VIP 2. Tim di bawah saya naik VIP 2 kemudian terbang sampai ke VIP 6. Sekalipun dia sudah VIP 6, kontribusi omset dari dia itu tetap terhitung kepada saya sebagai VIP 2. Artinya tidak putus. Memang pada saat itu bonusnya putus, teman-teman. Tidak dapat. Tapi ketika saya naik ke VIP 3, omset itu dibantu oleh VIP 6. Saya naik VIP 4, omset itu dibantu oleh VIP 6. Sampai nanti ketika saya VIP 6, berarti saya sejajar dengan downline saya. Nah, di situ bonus peer reward tetap akan kembali kepada saya. Beberapa bisnis di luar sana kalau kita udah melewati tim di atas kita, biasanya putus. Kalau IO Trade enggak. Gitu, sehingga hasil kerja kita yang selama ini kita bangun, itu akan kembali lagi kepada kita, teman-teman. Penjelasan terakhir tadi, share screen tidak aktif. Oh, mungkin saya belum share screen ya.
dari Pak Budi juga, berarti market plan yang berjalan sekarang memakai matahari, belum matrix. Iya, betul Pak. Untuk sekarang, bisnis plan kita adalah konsepnya matahari. Matrix nanti tahun depan. Nah, ya mungkin di bulan Januari kita sudah bisa gunakan matrix, teman-teman. Gitu. Jadi, matahari dan matrix itu akan jalan beriringan di Ayo Trade nanti di bulan Januari. Nah, ya saya berharap ada testimoni positif dari seluruh member yang ada di sini. Ketika nanti Matrix sudah berjalan, saya berharap suasana grup itu gegap gempita, riuh, senang, karena ada testimoni komisi yang nanti akan teman-teman dapat dari Matrix. Dan itu pasti punya kesenangan sendiri. Dulu waktu saya kecil, senangnya adalah ketika dapat uang di saku celana papi saya. Itu saya merasa rezeki banget, karena ketika masukin tangan ke saku celana, ketika tangannya keluar, oh ada duit nih, 10.000, ada 20.000. Nah itu hati saya senang banget. Artinya gini, saya dapat sesuatu bukan dari hasil kerja saya. Nah kemungkinan suasana batin kita ketika Matrix berjalan, ya mungkin seperti itu teman-teman. Kita dapat bonus, tetapi bukan dari hasil kerja kita secara langsung. Hasil kerja tim yang membuat kita kebagian limpahan tersebut. Sehingga saya doakan teman-teman selalu awet muda, bahagia. Kenapa? Karena bisa hampir setiap hari teman-teman dapat bonus dari Matrix. Semangat itu yang nanti akan memacu teman-teman untuk kemudian mengembangkan jaringan. Maka itu akan berdampak kepada matahari teman-teman untuk kenaikan ke level VIP 2 sampai kepada VIP 6. Jadi 10.000 member itu bukan hal yang mustahil untuk kita capai. Kenapa? Matrix inilah yang menjadi bensin utama kita untuk menggerakkan kendaraan matahari kita, teman-teman. Ada nggak pertemuan offline untuk Jakarta dan sekitarnya yang dilakukan secara manual? Sebetulnya di masing-masing grup sudah ada Pak, cuman mungkin tidak skala tidak skala global, tidak skala nasional ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau Matrix sudah berjalan, nah saya berharap ada event-event misalnya kita bikin kegiatan gitu ya di wilayah Jakarta, mungkin BOP, wilayah Tangerang, Bogor, Bekasi, kita kumpul rame-rame. Kenapa? Karena di Matrix itu kita bukan saingan lagi. Di Matrix itu kita bukan kompetitor lagi. Karena kadang-kadang di dalam satu perusahaan pun kalau kita beda cross line itu bisa menjadi pesaing juga. Karena closingan mereka tidak masuk menjadi income saya. Kalau di matahari, kalau di binary. Nah, tetapi dengan adanya Matrix, closingan mereka tidak menutup kemungkinan masuk menjadi income saya. Kalau orang tersebut masuk di dalam jalur Matrix saya. Jadi di luar sana nanti ketika kita pakai Matrix, satu keluarga besar Ayo Trade itu kita akan bahagia, teman-teman. Maka saya setuju kalau diadakan acara offline, misalnya BOP atau sekedar table talk, nah itu boleh dilakukan rutin gitu. Nah, nanti kita minta kepada developer atau mungkin kepada Bro Didi gitu ya, agar supaya bisa memikirkan kegiatan-kegiatan seperti ini secara kebersamaan, karena memang sebetulnya table talk dan offline itu sudah dilakukan gitu, cuman di internal masing-masing leader. Seperti saya, tim di Tangerang 3 Raksa itu pun saya ke sana buat bantu mereka, kita table talk, kemudian kita diskusi ringan gitu ya. Untuk tim di Bogor juga saya beberapa kali menemui mereka, duduk ngopi, sharing, hanya sekedar kasih motivasi dan semangat untuk kita bertumbuh bersama-sama. Kita berharap nanti kalau sudah resmi Matrix-nya, kita bisa punya satu base camp yang bagus. Di situ kita belajar, kita punya table talk, di situ kita bangun jaringan sama-sama. Suka duka kita jalanin sama-sama untuk kemajuan Ayo Trade yang lebih dahsyat lagi, teman-teman. Baik, kita sudah sampai di 21.48. 10 menit lagi kita sampai di pukul 10. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman boleh bertanya untuk mungkin 1 atau 2 penanya. Setelah itu kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan.
Oke, di Tangerang di mana boleh minta alamat? Di Tangerang saya ke mana-mana ya Pak ya, karena tim saya kan tersebar di beberapa tempat, jadi tergantung permintaan dari tim saya. Kalau beberapa waktu lalu saya itu sempat ketemu dengan tim di restoran Telaga ya, di Modern Land. Nah, di situ juga saya sudah adakan pertemuan di sana dan saya lihat suasananya juga enak, makanannya juga murah-murah. Nah, itu boleh dijadikan salah satu base camp. Jadi kalau teman-teman mau gitu ya, nah ini bisa kita kolaborasi sama-sama untuk tempat. Nah, kalau saya Tangerang ya itu tadi di Modern Land. Seperti itu. Lalu di BSD Bintaro juga saya pernah bikin table talk di sana untuk tim saya. Seperti itu. Aku bilang, Bu, ini izin ambil jam. Oke, dari Mang Pendi. Dengan gabung $50 untuk seumur hidup, apakah ada perpanjangan? Ya, $50 sekarang yang teman-teman daftarkan itu akan berlaku seumur hidup. Makanya manfaatkanlah kesempatan ini agar supaya teman-teman hanya dengan $50 akun teman-teman itu sudah aktif selamanya. Kalau nanti bergabung tahun depan ketika berbayar ya itu juga tidak masalah. Teman-teman bayar $120, komisinya lebih besar. Tapi kan saya lebih kepengen adalah teman-teman orang-orang pertama, perintis gitu. Jadi upayakan ambillah dengan $50 ini. Jadi nanti kalau sudah keluar berbayarnya $120 gitu ya, maka teman-teman yang sudah aktif sekarang itu tidak perlu bayar lagi. Karena akun teman-teman itu sudah aktif selamanya. Dari Ibu Mulyati, Ayo Trade itu buatan siapa Pak? Buatan anak Indonesia Bu. Ini adalah produk Indonesia. Jadi banggalah karena kita menggunakan produk Indonesia. Biasanya produk luar masuk ke Indonesia. Nah sekarang produk Indonesia digunakan oleh orang Indonesia dan nanti go internasional. Gitu. Jadi kita berbangga ya bahwa orang Indonesia jago bikin alat bantu trading seperti Ayo Trade. Kalau ada leader Kota Bandung bisa info-info di grup. Oh baik Pak. Baik, nanti kita akan diskusi di grup. Kita akan coba tanya siapa leader yang ada di Bandung. Kalau ada nanti kita akan info di grup. Dan saya berharap banget kalau nanti sudah berbayar. Itu saya berharap mungkin di kota-kota kecil, di kota-kota tertentu mungkin kita bisa bikin table talk atau semacam grand BOP agar supaya orang di kota tersebut tahu bahwa kita komunitas Ayo Trade sudah ada di kota tersebut dan para member baik VIP 1, VIP 2 dan VIP 3 juga bisa saling mengenal bahwa mereka ada di kota tersebut lagi mengembangkan Ayo Trade. Harapan saya seperti itu. Kita doakan sama-sama agar supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik sehingga Ayo Trade ini bukan hanya di Jakarta tetapi merata di seluruh Indonesia, teman-teman. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Evi Lutfia. Setelah ini kita akhiri pertemuan. Oke. Ya, si Bulan berani bilang win rate 100%. Ayo Trade juga sama. Ya, ditelusurin dulu 100% itu berapa lama, modal berapa. Gitu. Kalau 100% ya kita juga bisa Pak, 100%. Kita juga bisa 100%. Cuman ya itu tadi 100% dalam pengertian apa nih? Profit. Nah, kalau profit 100% bisa. Berapa lama? Ya bisa berapa bulan ke depan atau bisa 1 tahun. Atau bisa lebih daripada itu. Karena semua tergantung daripada kondisi market. Ada satu tim di sini, dia hanya dalam 4 bulan trading itu profitnya 100%. Ada. Hanya 4 bulan 100%. Berarti kan 1 bulan itu 25% kurang lebih. Ya, jadi
Kalau untuk win rate, ya pasti akan selalu ada. Makanya tadi saya bilang, ciptakanlah modal yang cukup supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi market ketika terjadi ekstrim penurunan. Gitu. Karena kalau kita punya modal cukup, maka kita bisa mengantisipasi penurunan market. Turunnya market itu sebetulnya sukacita buat kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan harga murah dan ketika naik kita akan profit. Cuman menjadi persoalan sekarang ketika market turun, kita bisa karena modal kita tuh nyangkut di atas, karena modalnya terbatas. Gitu. Sehingga yang harusnya profit menjadi tidak profit. Sebab kita menunggu market naik dulu, baru kemudian kita profit. Gitu. Jadi kalau bicara tentang win rate, bisa nggak kita 100%? Bisa, Ibu. Bisa, sangat bisa. Gitu ya. Mang Pendi, satu bot bisa digunakan berapa mata uang kripto? Apa satu bot, satu mata uang kripto? IoTrade merekomendasi kurang lebih sekitar 20 atau 25 mata uang kripto. Bitcoin, Ethereum, XRP, Doge, kemudian BNB, kemudian ETH, dan 20 koin lainnya. Nah itu bisa dicek langsung di setting bot di IoTrade. Ada semua di sana. Jadi kalau teman-teman mau trading koin apa, ya udah tinggal diaktifkan aja koin tersebut. Sehingga IoTrade trading langsung menuju kepada koin yang kita aktifkan itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu teman-teman yang sudah diberikan lewat pertemuan malam hari ini. Jangan bosan-bosan untuk kita mengikuti Zoom meeting. Sebab lewat Zoom meeting inilah kita akan mendapatkan banyak informasi, kita akan mendapatkan semangat yang baru, kita mendapatkan gairah yang baru. Dan pesan saya, persiapkan diri kita karena tahun depan kita sudah punya alat bantu yang luar biasa sekali yang akan memberikan potensi income yang besar kepada kita melalui skema matrix. Manfaatkanlah matrix itu dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan profit atau mendapatkan income minimal 1 miliar. Sehingga dengan 1 miliar itu modalnya teman-teman bisa gunakan untuk trading. Dan ke depannya income teman-teman sumbernya dari profit dan sumbernya dari jaringan. Sukses buat kita semua dan sampai jumpa di hari Rabu nanti. Terima kasih.